Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya keadaan kita pada saat ini ada dalam berkat Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kita. Saya rindu untuk membagikan satu bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dari Daniel pasal 3 ayat 17-18. Dikatakan begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita adalah ujian kesetiaan. Kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam teks ini. Bagaimana mereka tetap setia mempercayakan iman mereka ke dalam tangan Tuhan yang mereka percayai. Oswald Chambers mengatakan begini, untuk setia dalam setiap keadaan berarti kita harus memiliki satu kesetiaan atau satu objek yang harus kita setia kepadanya. Kalau kita pilih setia kepada Yesus berarti kita sepenuhnya mempercayakan diri kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memegang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada satu situasi yang sulit bagi mereka. Mereka disuruh untuk memilih antara menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar atau mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Suatu pilihan yang sulit. Jikalau kita bayangkan dalam kondisi saat ini, mungkin ada orang yang akan berkata, sudahlah, sembah aja dulu patung itu untuk sementara, hanya sebagai simbol supaya kita tidak mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca teks ini saya tertegun bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka memilih untuk setia kepada Allah yang mereka percayai. Ada satu keyakinan di sana bahwa Allah itu sanggup melepaskan mereka. Iman mereka diuji ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita kepada pemeliharaan Tuhan itu, kesetiaan kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita itu akan terlihat dari bagaimana proses kita menjalani kehidupan ini. Apakah dalam kondisi sulit kita akan menyerah dan menyangkal iman kita, atau kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Ada satu hal yang menarik yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada satu ungkapan iman yang begitu dahsyatnya di dalam teks ini. Mereka berkata begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah engkau ketahui ya Raja, kami tidak akan menyembah patung itu. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa saya, seandainya Tuhan tidak melepaskan saya dari kesulitan ini, saya akan tetap percaya Yesus. Ibarat seperti itu yang mereka katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang beriman yang benar-benar percaya bahwa Allah berkuasa mutlak mengendalikan situasi kehidupannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mempercayai bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan mutlak berotoritas dalam kehidupan kita, baik susah senang atau dalam segala keadaan apapun, Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Ungkapan iman dari Sadrak dan teman-temannya, kalau Tuhan sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, atau sekalipun kami tidak dilepaskan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua prinsip iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang perlu kita teladani dari nats ini. Yang pertama adalah
Ada penyerahan diri total kepada Tuhan dan keyakinan akan karya Tuhan. Mereka sama sekali tidak meragukan kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Mari miliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi situasi sulit yang kita alami. Penyerahan total kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengendalikan seisi hidup kita, perjalanan hidup kita. Dia berdaulat dalam susah senang atau dalam kondisi apapun. Milikilah penyerahan diri total kepada Tuhan, maka ketika kesetiaan kita diuji oleh kesulitan atau tantangan, kita akan tetap setia mengiring Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua adalah tetap memegang iman meskipun kematian menjemput. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka meyakini mati karena iman kepada Allah lebih baik daripada hidup menyembah kepada berhala. Keyakinan iman itu mari kita miliki, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Yang pertama tadi ada penyerahan total. Semuanya ketika kita menyerahkan total hidup kita mutlak kepada Allah, yakini bahwa Dia yang memelihara kita, lalu memegang iman kita. Tuhan sanggup. Sekalipun Tuhan tidak menolong, Dia tetap Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kedua hal ini menunjukkan kualitas iman dalam situasi apapun, termasuk ketika nyawa menjadi taruhannya. Melalui nats ini kita belajar, ketika doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, apakah Dia tidak berkuasa? Ketika pergumulan saya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika Tuhan tidak melepaskan saya dari situasi sulit yang saya alami, apakah Dia tidak berkuasa? Ketika Tuhan tidak menyembuhkan, ketika kita dalam keadaan sakit, kita sudah berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan. Tetapi kalau kehendak Tuhan katakan kamu tetap ada dalam penyakit itu, apakah kita akan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Ketika doa kita, keinginan kita, pergumulan kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan telah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Rancangannya sempurna. Di dalam kesulitan, iman kita, kesetiaan kita diuji kepada Tuhan. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun? Mari belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, kami akan tetap percaya. Sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginanku, aku akan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun aku tidak dilepaskan dalam situasi sulit ini, aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh tetap membuat kita mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun. Dan ingatlah bahwa pemeliharaan Allah ada di dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka. Di dalam perapian itu, Tuhan menyertai mereka. Api itu tidak menghanguskan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan mereka. Dengan caranya, ketika kita berdoa, mari kita katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupanku. Jadilah kuasa-Mu berkarya di dalam kehidupanku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.